창이가 좋아하는 랜덤 게임 게임 스타트. Om Swastiastu. Kami dalam kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai sistem pada tumbuhan, lebih tepatnya berada pada bab 3. Hai guys, kalian pernah dengar tidak tentang pohon eukaliptus? Kalau di Indonesia, pohon ini sering disebut dengan nama pohon kayu putih. Nah, pohon ini banyak dijumpai di hutan hujan tropis Indonesia. Kalau pergantian musim, pohon ini akan mengganti kulitnya menjadi warna merah, jingga, dan juga ungu dengan garis-garis yang ada di sekitar pohonnya. Nah, kalian tahu tidak mengapa pohon eukaliptus melakukan hal itu? Apakah semua pohon di dunia ini akan melakukan hal sama seperti pohon eukaliptus ketika pergantian musim? Atau hanya pohon-pohon tertentu saja? Untuk mengetahui lebih jelas, mari kita mendengarkan pemaparan materi dari teman-teman saya tentang regulasi sistem pada tumbuhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel yang masih muda. Jaringan meristem memiliki beberapa sifat, yaitu 1. Terdiri atas sel-sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan. 2. Bisanya tidak ditemukan adanya ruang antar sel di antara sel-sel meristem. 3. Bentuk selnya bulat, lonjong, atau poligonal dan dindingnya sel yang tipis. 4. Masing-masing sel kaya akan sitoplasma dan mengandung satu atau lebih dari satu sel. 5. Populasi sel sangat kecil atau mungkin tidak ada. Berdasarkan posisinya, pada tumbuhan jaringan meristem dibedakan menjadi 3, yaitu meristem apikal, terdapat di ujung akar dan ujung batang tumbuhan. 2. Meristem interpolar, terdapat di antara jaringan dewasa. 3. Meristem lateral, terletak di sejajar dan dengan lingkungan organ tepat ditemukan dengan merupakan meristem yang dihasilkan pertumbuhan sekunder. Contohnya, pada Callium dan Corbinium gabus. Sementara itu, berdasarkan asal-usul jaringan meristem dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Meristem primer. Meristem primer merupakan jaringan yang sel-sel yang berkembang secara langsung dari sel-sel embrioni. 2. Meristem sekunder. Meristem sekunder adalah jaringan yang sel-selnya berkembang dari jaringan dewasa yang telah mengalami definasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan yang tidak aktif membelah. Ciri-ciri dari jaringan dewasa ini, yang pertama, tidak melakukan perbanyakan sel, sel-selnya relatif berukuran besar, vakuolanya besar, terkadang sel-selnya mati, terdapat ruang antar sel, dan juga dinding selnya mengalami penebalan. Nah, jaringan dewasa ini terbagi menjadi 4. Yang pertama jaringan pelindung, jaringan parenkim, jaringan penguat, dan pengangkut. Jaringan pelindung. Jaringan pelindung adalah jaringan yang berfungsi untuk melindungi tumbuhan dari ruang. Jaringan pelindung ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, epidermis dan jaringan gabus. Nah, jaringan epidermis ini adalah jaringan terluar tumbuhan yang berasal dari jaringan protodema yang menutupi seluruh tumbuhan. Nah, jaringan epidermis ini terbagi menjadi 2, yaitu stomata dan trichomata. Jaringan gabus. Jaringan gabus adalah pengganti jaringan epidermis apabila terjadi kerusakan pada jaringan tersebut. Nah, jaringan gabus ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ektodermis, yang kedua endodermis, dan yang terakhir kulit gabus. Nah, saya akan menjelaskan tentang jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini disebut juga sebagai jaringan dasar karena dapat dijumpai pada setiap bagian tumbuhan. Nah, jaringan parenkim ini terbagi menjadi fungsinya dan juga bentuknya. Nah, jaringan parenkim ini
memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, parenkim air. Jaringan pada parenkim yang berfungsi untuk menyimpan air pada tumbuhan. Jaringan pengangkut merupakan salah satu jaringan yang berfungsi untuk menyusun xilem dan floem. Jaringan udara adalah jaringan parenkim yang berfungsi untuk menyimpan udara pada ruang antar sel. Jaringan asimilasi adalah jaringan parenkim yang berfungsi sebagai tempat pembuatan zat makanan pada proses fotosintesis. Yang terakhir, jaringan penimbun adalah jaringan parenkim yang berperan untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, berdasarkan bentuknya, jaringan parenkim dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu parenkim palisade, bunga karang, parenkim bintang, dan parenkim berlipat. Nah, yang saya akan menjelaskan tentang jaringan penyongkong atau penguat. Jaringan penguat adalah jaringan yang memberikan kekuatan bagi tumbuhan sehingga mampu berdiri tegak. Jaringan ini terbagi menjadi 2, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim adalah jaringan yang aktif membelah atau masih mudah, dan sklerenkim adalah jaringan yang tidak aktif membelah atau jaringannya itu mati. Nah, saya akan menjelaskan tentang jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini terbagi menjadi 2, yaitu xilem dan floem. Jaringan xilem adalah jaringan yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral, sementara floem adalah jaringan yang membantu proses fotosintesis. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh penyaji ketiga. Ini mengenai organ pada tumbuhan akan dijelaskan oleh saya, Pradinata, dan Sistem organ pada tumbuhan akan dijelaskan oleh saya, Nisa Bina Novita Yudi. pertama ada otak sebagai organ pada tumbuhan bentuk dari beberapa jaringan yang dan mengangkat pada tumbuhan berfungsi dalam sel, alat, otak, dan sel air sebagai mineral-mineral yang berbahan dan tempat menganggap struktur luar yang terdiri dari daerah pertumbuhan akar, induk akar, serta bulu akar. Struktur akar yaitu epidermis, konteks, endermis, dan silinder pusat. Yang kedua yaitu batang. Struktur batang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan akar. Perbedaan utamanya adalah pada batang tidak terdapat lapisan endodermis. Batang mempunyai beberapa fungsi, yaitu tempat melekat pada meningkatkan efisiensi pembuatan air, tempat pengumpulkan air dan air akan ke daun, serta tempat mengeluarkan hasil fotosintesis dari daun tersebut bagian tumbuhan. Tempat penyimpanan cadangan makanan dan sebagai tempat tumbuhnya organ-organ reproduksi vegetatif. Struktur batang ada epidermis, konteks, dan tele. Selanjutnya ada daun. Daun merupakan modifikasi dari batang. Daun terletak di bagian atas maupun melekat pada batang. Daun merupakan bagian tumbuhan. Tumbuhan yang paling banyak mengandung solusi sehingga kegiatan fotosintesis paling banyak menangani daun. Daun juga berfungsi sebagai batang inti dan tempat cadangan makanan. Daun tersusun atas 3 tipe sistem jaringan, yaitu epidermis, mesofil, dan bekas pembuluh. Struktur daun ada epidermis, mesofil, dan bekas pembuluh. Berikutnya ada bunga. Bunga merupakan modifikasi dari batang berdasarkan ada tidaknya salah satu bagian pembentuk bunga tersebut. Bunga dibagi menjadi 5, yaitu bunga lengkap, bunga sempurna, bunga jantan, bunga betina, dan bunga telanjang. Yang terakhir ada buah dan biji. Ketika serbuk sari dan putik telah masak,
dan terjadi penyerbukan dan diikuti pembuahan, maka bakal buah akan tumbuh menjadi buah. Sementara itu, bakal biji yang terdapat dalam bakal buah akan berkembang menjadi biji-biji yang mengandung embrio atau lembaga berfungsi sebagai alat perkembangan bagi tumbuhan. Biji tumbuhan angiosperma, biji tertutup atau umumnya dibedakan menjadi dikotil dan monokotil. Perbedaan ini didasarkan pada keping biji yang dimiliki biji tersebut. Dikotil adalah biji yang memiliki 2 atau lebih keping biji, sedangkan monokotil adalah biji yang hanya memiliki 1 keping biji. Bagian biji dikotil monokotil hampir sama, namun memiliki beberapa perbedaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem organ pada tumbuhan. Secara umum, sistem organ dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama ada sistem transportasi. Nah, sistem transportasi ini berfungsi untuk mengedarkan air, unsur hara, dan zat hasil dari fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua ada sistem pernapasan. Pada tumbuhan, biasanya sistem ini menjadi tempat keluar masuknya udara yang biasanya dilakukan oleh organ-organ tertentu seperti stomata, lentisel, dan akar. Yang ketiga ada sistem evaporasi. Nah, sistem ini adalah sistem penguapan yang terjadi apabila lingkungan panas maupun dingin pada tumbuhan. Biasanya organ yang bekerja adalah daun yang memiliki stomata dan lentiselnya. Yang keempat ada sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi terdiri dari kepala putih, benang sari, bakal buah, dan bakal biji yang membantu proses perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang kelima atau yang terakhir ada sistem gerak. Nah, sistem gerak ini berkaitan dengan merespon rangsangan dari luar. Organ yang bekerja pada sistem ini ada akar, batang, dan juga daun. Baik, itu tadi penjelasan materi sistem organ pada tumbuhan dari saya, Niputu Bintan Novitatnyani. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, transfer pada tumbuhan. Transfer pada tumbuhan adalah proses perpindahan air dan zat-zat hara dari lingkungan sekitar menuju seluruh bagian tumbuhan serta proses distribusi hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Proses ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup tumbuhan. Jenis-jenis transfer pada tumbuhan. Terdapat 2 jenis transfer pada tumbuhan, yaitu transfer extrapakuler. Pengertiannya, proses perpindahan air dan zat terlarut secara bebas di luar berkas pengangkut, xilem atau floem. Yang kedua, jalur. Air dan zat terlarut bergerak melalui ruang antara sel, sitoplasma, sel epidermis, dan konteks. Contoh, pergerakan air dari bulu akar menuju silinder pusat. Yang kedua, intravaskuler. Pengertiannya, proses perpindahan air dan zat terlarut melalui berkas pengangkut, xilem dan floem. Floem, pengangkut ini adalah pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Lalu, faktor yang mempengaruhi transport. Kontraksi larutan. Perbedaan kontraksi antara larutan di dalam dan di luar sel akan mempengaruhi laju difusi, tekanan osmosis, tekanan yang dihasilkan oleh gerakan molekul air melalui membran semi-permeable. Lalu, tekanan osmosis, tekanan yang dihasilkan oleh gerakan molekul air melalui membran semi-permeable. Kapilaritas, kemampuan air untuk naik melalui pipa kaliver yang sempit. Lalu, transpirasi, penguapan air dari permukaan daun. Mekanisme transport. Difusi, pergerakan molekul dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah. Osmosis, difusi air melalui membran semi-permeable. Tekanan akar. Tekanan positif yang dihasilkan oleh akar membantu mendorong air ke atas batang. Gaya
kapilaritas, gaya tarik-menarik antara molekul air dan dinding pembuluh xilem. Lalu transpirasi, penguapan air dari stomata daun menciptakan tarikan yang menarik air dari akar ke daun. Lalu adaptasi tumbuhan terhadap transport. Akar memiliki bulu akar yang berluas permukaan penyerapan. Batang memiliki xilem dan floem yang berfungsi sebagai pembuluh pengangkut. Daun memiliki stomata untuk mengatur penguapan air. Jadi kesimpulannya, transfer pada tumbuhan adalah proses yang kompleks dan vital. Melalui proses ini, tumbuhan dapat memperoleh nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Pemahaman tentang mekanisme transport pada tumbuhan sangat penting dalam bidang pertanian dan lingkungan. Sekian dari saya. Oke, baik. Di sini saya akan membahas siklus hidup tumbuhan lumut. Siklus hidup tumbuhan lumut bersifat metagenis karena bergantian antara reproduksi seksual dan aseksual. Awalnya sporofit menghasilkan spora yang akan menjadi protonema. Dari protonema inilah gametofit berbentuk. Generasi gametofit ini punya satu sel kromosom yang disebut dengan haploid atau N. Dan gametofit ini menghasilkan genitalium atau organ reproduksi yang disebut dengan anteridium pada jantan dan archegium pada betina. Anteridium menghasilkan sperma berflagela atau antezoid dan spermatozoid, sedangkan archegium menghasilkan ovum sel telur. Pembuahan fertilisasi sel telur oleh antezoid menghasilkan zigot dengan dua sel kromosom atau disebut dengan diploid. Kemudian melekat pada gametofit, seta dan kapsul di bagian ujungnya. Kapsul ini merupakan tempat dihasilkan spora melalui fase-fase pada pembelahan meiosis. Setelah spora masak dan dikeluarkan dari dalam kapsul, maka siklus hidup lumut berulang lagi dari awal. Siklus hidup tumbuhan paku terdiri dari dua fase, yaitu fase gametopip dan fase sporopip. Tumbuhan paku mengalami pergiriran keturunan atau metagenesis antara kedua fase tersebut. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam hidup tumbuhan paku. Fase gametopit. Tumbuhan paku memasuki fase gametopip dalam berbentuk protalium akan berkembang. Siklus hidup tumbuhan Aegospermae. Dalam siklus hidupnya, tumbuhan Aegospermae akan dimulai ketika inti sel kelamin jantan dan sel kelamin betina bersatu untuk membentuk zigot, yang kemudian akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan Aegospermae dewasa. Tumbuhan Aegospermae akan melalui dua tahapan generasi, yaitu generasi gametofit dan generasi sporotofit. Tumbuhan Aegospermae atau berbunga yang sering kita temui sehari-hari merupakan generasi gametofit 2N yang dominan. Seperti pada Geospermae, generasi gametofit pada Aspermae juga mengalami reduksi. Aegospermae bersifat heterospora. Bunga sporofit akan menghasilkan megaspora dan mikrospora. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebaran biji pada tumbuhan. Penyebaran biji pada tumbuhan ini dilakukan oleh beberapa perantara. Perantara tersebut antara lain adalah hidrokori. Hidrokori ini penyebaran biji yang dilakukan oleh air. Yang kedua itu adalah anemokori. Penyebaran biji yang dilakukan oleh angin. Yang keempat itu adalah antropokori. Nah, antropokori ini merupakan penyebaran biji yang dilakukan oleh manusia. Nah, yang terakhir atau yang keempat itu adalah zootokori. Yang terakhir atau yang keempat itu adalah zookori. Zookori ini merupakan penyebaran biji yang dilakukan oleh hewan. Nah, zookori ini dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama itu adalah entomokori yang dilakukan oleh serangga, cryptokori yang dilakukan oleh kelelawar, dan yang ketiga itu adalah ornitokori yang dilakukan oleh burung. Yang terakhir atau yang keempat itu adalah mamokori yang dilakukan oleh mamalia. Itu tadi penjelasan saya tentang penyebaran biji.
Nah, sekarang saya akan kembali menjelaskan tentang iritabilitas atau gerak pada tumbuhan. Iritabilitas merupakan rangsangan atau merupakan respon tumbuhan atau pada bagian tumbuhan karena ada rangsangan dari dalam maupun dari luar lingkungannya. Nah, gerak iritabilitas ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama itu adalah gerak higropropis. Gerak higropropis ini merupakan gerak pada bagian tumbuhan yang terjadi karena kehilangan kadar air secara terus-menerus yang menyebabkan katospora pecah. Contohnya itu ada pada pecahnya buah kapas dan juga polong-polongan. Yang kedua itu adalah gerak autonom. Gerak autonom ini merupakan gerak yang tidak diketahui penyebabnya. Banyak dugaan yang mengatakan bahwa gerak autonom ini terjadi karena tumbuhan itu sendiri. Yang ketiga itu adalah gerak asionom. Gerak asionom ini adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar lingkungan. Nah, gerak asionom ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada gerak tropisme. Gerak tropisme ini dibedakan. Gerak tropisme merupakan gerak tujuh pada bagian tumbuhan yang terjadi. Gerak bagian tumbuhan atau respon bagian tumbuhan yang terjadi yang mengikuti arah rangsangannya. Nah, gerak tropisme ini dibedakan lagi menjadi 5 macam. Yang pertama itu adalah fototropisme karena adanya cahaya matahari. Yang kedua itu adalah hidrotropisme karena adanya air atau kelembapan. Nah, yang ketiga itu adalah geotropisme karena adanya gaya gravitasi. Nah, yang keempat itu ada kemotropisme karena adanya senyawa kimia yang ada di dalam tanah ataupun bahan kimia yang ada di dalam tanah. Yang kelima atau yang terakhir itu adalah tikmotropisme karena adanya benda padat. Nah, untuk tikmotropisme ini hanya terjadi pada tumbuhan yang menjalar. Nah, yang kedua itu adalah gerak taksis. Gerak taksis merupakan respon tumbuhan atau respon bagian tumbuhan yang akan berpindah mengikuti arah rangsangannya. Nah, gerak taksis ini dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama itu adalah fototaksis, ini karena adanya cahaya matahari. Yang terakhir itu adalah kemotaksis, ini karena adanya senyawa kimia dan juga bahan kimia yang ada di bawah tanah. Nah, gerak iritabilitas yang terakhir itu adalah nasti. Gerak nasti ini merupakan gerak yang terjadi atau respon tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar tetapi tidak mengikuti arah rangsangannya. Nah, nasti ini dibedakan menjadi 6. Yang pertama itu adalah niktinasti. Niktinasti ini terjadi karena adanya suasana gelap. Nah, yang kedua itu adalah fotonasti. Nah, fotonasti ini karena adanya rangsangan cahaya matahari atau rangsangan cahaya. Nah, yang ketiga itu adalah tikmonasti. Ini karena adanya sentuhan. Ini bisa terjadi pada tumbuhan putri malu. Yang keempat itu adalah termonasti. Nah, termonasti ini merupakan rangsangan yang dipengaruhi oleh suhu. Yang kelima itu adalah heptonasti. Nah, heptonasti ini merupakan rangsangan yang terjadi karena adanya sentuhan serangga. Nah, yang terakhir ini merupakan nasti kompleks. Nah, gerak ini itu meliputi suhu, cahaya, dan lain-lain sebagainya. Ini lebih kompleks dari yang lain. Itu saja mengenai itu tadi pemaparan materi saya tentang iritabilitas. Semoga kalian bisa lebih memahami apa itu iritabilitas pada tumbuhan. Baik, itu tadi penyajian materi dari kelompok kami mengenai proses pengaturan pada tumbuhan. Saya akan menyampaikan pesan dan kesan jalannya penyajian materi pada kali ini. Nah, kekompakan anggota kelompok akan membuat suatu penyajian materi akan berjalan lancar. Kami ucapkan Prami Santi. Om Santi 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 Om.